Selamat datang di Jendela Ilmu, program talkshow inspiratif yang membuka cakrawala, memperluas wawasan, dan menyoroti kisah-kisah luar biasa dari dunia pendidikan Indonesia. Pada episode kali ini, kita akan menapaki jejak prestasi sebuah sekolah menengah pertama yang tak hanya unggul dalam akademik, tapi juga memukau lewat seni tradisional yang mereka lestarikan. Inilah SMP Negeri 1 Kudus, sekolah yang terus menjaga warisan budaya, mengukir prestasi dalam seni karawitan, tari tradisional, hingga tembang Macapat. Mari kita simak lebih dalam bagaimana semangat berkesenian dan cinta budaya tumbuh di kalangan generasi muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di program Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita. Kembali lagi dengan saya Anggun, dan pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang tentang SMP Negeri 1 Kudus. Penasaran gak sih teman-teman? Apalagi ini adalah sekolah unggulan yang ada di Kabupaten Kudus. Bisa dilihat, ruang talkshow kita yang sekarang adalah ruang podcast yang dimiliki SMP Negeri 1 Kudus. Nanti pasti kita akan mengulik tentang lebih banyak apa aja yang ada di SMP Negeri 1 Kudus. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber-narasumber kita. Yang pertama, Bapak Abdul Rohim, SPD MPD selaku Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kudus. Bapak Eko Purnomo, SPD MPD selaku Guru Pembina Kesenian, salah satu lumbung prestasi yang ada di sekolah ini. Dan biar makin lengkap, saya juga mengajak pemirsa Lingkar TV untuk berbincang-bincang dengan salah satu murid berprestasi yang ada di SMP Negeri 1 Kudus ini. Saya langsung ke Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Halo, apa kabar Bapak? Baik. Senang berbincang dengan Bapak. Ngomong-ngomong Pak, di SMP Negeri 1 Kudus ini dikenal sebagai salah satu sekolah menengah pertama terbaik di Kabupaten Kudus. Sekolah ini menjadi pilihan utama para siswa SD dengan nilai tinggi karena konsistensinya mencetak prestasi baik di akademik maupun non-akademik, baik di tingkat kabupaten hingga nasional. Boleh dong Pak diceritakan terlebih dahulu prestasi apa aja yang sudah pernah diraih sekolah ini di bidang akademik maupun non-akademik? Baik, terima kasih Mbak Anggun. Perkenalkan, saya Pak Rohim, Kepala SMP 1 Kudus. Walaupun baru 2 bulan di sini, tetapi saya pernah jadi guru selama 8 tahun di sini, sehingga saya tahu betul seluk-beluk tentang SMP 1 Kudus. Baik, terkait dengan prestasi yang ditorehkan oleh SMP 1 Kudus, banyak sekali betul tadi, mulai dari prestasi sekolah, prestasi kepala sekolah dan guru, termasuk dengan prestasi murid-murid SMP 1 Kudus. Untuk prestasi sekolah, mungkin saya ceritakan yang pertama terkait dengan lingkungan. Kita pernah meraih Adiwiyata Mandiri, itu tentang kepedulian terhadap lingkungan di tingkat sekolah, itu tertingginya di Mandiri. Begitu juga dengan anugerah Green School Award dari UNES juga kita pernah meraihnya. Termasuk di dalamnya kita juga pernah menang lomba sekolah sehat, lomba perpustakaan tingkat provinsi Jawa Tengah, dan banyak lagi prestasi di tingkat sekolah. Sedangkan untuk kepala sekolah dan guru, kepala sekolah kita pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat nasional. Saya juga dulu saat jadi guru juga menjadi juara 1 guru berprestasi tingkat nasional. Di samping juga ada beberapa guru kita yang menang di berbagai lomba, termasuk dapat beasiswa di luar negeri ya Pak Eko ya. Sedangkan untuk anak-anak prestasinya di kategori akademis, kita pernah mendapatkan medali di OSN, baik itu IPA, fisika maupun matematika. Sedangkan yang lainnya kita solo song pernah juara nasional, ilustrasi juga juara nasional, cipta puisi juga juara nasional.
Dan alhamdulillah di tingkat provinsi maupun kabupaten juga sama begitu banyaknya, termasuk olahraga. Di sini paling favorit itu basketnya. Jadi basketnya SMP 1 Kudus luar biasa, bisa berkancah di tingkat kabupaten. Bahkan beberapa pemain kita menjadi pemain inti di Kabupaten Kudus. Termasuk ada bela diri, taekwondo, karate, pencaksilat, kita juga berprestasi. Dan tidak lupa juga terkait dengan kesenian. Kalau Salusong jelas kemarin kita meraih juara, sehingga 2 tahun ini kita mendapatkan reward dari pemerintah pusat, yaitu bos kinerja prestasi terbaik. Jadi bagi sekolah yang memang pernah berprestasi di tingkat Jawa Tengah maupun nasional. Termasuk di dalamnya untuk seni karawitan, ini juga luar biasa. Kita pernah menjadi juara lomba karawitan tradisional, juga kita pernah juara 2. Jadi banyak sekali prestasi di SMP 1 Kudus, Mbak Anggun. Baik, banyak sekali ya teman-teman prestasi yang sudah pernah diraih SMP Negeri 1 Kudus ini. Kemudian Pak, untuk metode pembelajaran yang dilakukan SMP ini, boleh diceritakan dong Pak untuk metode pembelajaran yang menunjang karakter siswa. Baik, terkait dengan menunjang karakter siswa, jadi kita punya tagline, itu siswa kita itu kita sebut dengan si Heka. Heka itu apa? Heka itu hebat dan berkarakter. Jadi selain dia hebat dalam olah pikir, olah rasa, olah hati, dan olahraga, juga berkarakter. Nah, untuk menopang itu di pembelajaran kita, metode pembelajaran yang kita gunakan, yang jelas kita Bapak Ibu Guru dalam pembelajaran selalu mengedepankan pembelajaran yang pakem, jadi aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Dan itu selaras dengan kurikulum yang berlaku, juga selaras dengan pembelajaran mendalam yang nanti akan kita jalani di tahun ajaran ini. Selain itu, yang paling wajib kita laksanakan terus-menerus yaitu pembiasaan, terutama dalam pembiasaan penanaman karakter bagi peserta didik. Jadi kita lihat dengan 5S yang kita laksanakan, mungkin anak-anak akan selalu sopan, santun, salam, sapa kepada siapapun yang mendatangi di sini. Dan untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran, kita selalu memanfaatkan teknologi informasi. Bahkan untuk tahun ini, kita mencanangkan sekolah kita nanti sebagai cyber school, jadi sekolah yang memanfaatkan IT dalam pembelajaran dan semua apapun yang terkait dengan SMP 1 Kudus. Dan yang lainnya, kita punya kegiatan yang unik. Jadi semua anak akan kita perhatikan kekhasannya. Bagi anak-anak yang berkemampuan tinggi, itu kita akan mengadakan tutor sebaya. Jadi yang pintar nanti membantu guru-guru dalam membelajarkan ke teman-temannya. Sedangkan yang kurang, kita perhatikan juga, kita ada namanya klinik akademik. Jadi semacam kalau ada dokter, tempat untuk pengobatan, ini ada guru, tapi yang praktek di klinik akademik. Jadi kalau ada anak-anak kesulitan dalam pembelajarannya, maka anak-anak bisa mengunjungi guru-guru yang dimaksud. Nah, itu yang bisa kita kerjakan untuk menopang bagaimana anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang hebat dan berkarakter. Demikian, Mbak Anggun. Baik, setelah itu mungkin menurut Bapak bisa diceritakan bagaimana upaya sekolah untuk mencetak generasi emas yang berkarakter unggul di sekolah ini. Baik, untuk mencetak generasi emas, jadi memang betul itu adalah peran pokok dari kita selaku institusi pendidikan untuk membentuk bagaimana perilaku anak-anak. Terlepas dari ada profil pelajar Pancasila, ada pendidikan karakter, dan sekarang ada dimensi profil lulusan, pada akhirnya semuanya mengarah pada pembentukan karakter yang baik. Yang pertama, kita akan melaksanakan itu melalui aksi si Heka. Kenapa ini kita sebut dengan aksi si Heka? Karena selama 6 hari, bahkan 7 hari plus 1 hari di rumah, itu kita menanamkan karakter-karakter yang baik. Mungkin mulai dari hari Senin ada karakter kebangsaan. Kita latih anak-anak untuk disiplin dengan upacara atau mungkin dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya setiap hari. Ada juga nanti hari literasi, ada juga hari kerohanian, di mana anak-anak kita akan
di awal pembelajaran mungkin dengan membaca Asmaul Husna bersama-sama, terus berdoa. Tidak hanya itu, karena kita multikultural, jadi di SMP 1 Kudus itu lengkap. Agama dari siswa-siswi itu lengkap sekali. Kita mempunyai semua guru itu, mulai dari agama Islam, agama Kristen, Katolik, bahkan Hindu dan Buddha pun kita mempunyai. Untuk tahun ini, tahun kemarin Buddha ada 1, sekarang tidak ada. Itu pun guru-gurunya masih stay di sini dan melayani tidak hanya di sekolah kita, tapi sekolah yang lain jika membutuhkan guru mata pelajaran agama tertentu, kita juga bisa memfasilitasi dan membantu itu. Jadi kita lengkap di sini dengan pembiasan-pembiasan yang kita lakukan setiap harinya, bahkan di hari Minggu pun anak-anak juga kita latih untuk pembiasaan tapi di rumah. Jadi mulai membantu orang tua di rumah, membereskan keperluannya sendiri, itu juga termasuk salah satu dari pembiasaan karakter yang kita lakukan. Demikian, Mbak Anggun. Baik, mungkin bisa juga diceritakan Pak bagaimana strategi sekolah dalam mendukung kreativitas dan bakat siswa. Untuk pembentukan kreativitas dan bakat siswa ini momennya pas tepat di awal ajaran baru di MPLS. Jadi kita di awal itu akan melakukan semacam tes diagnostik terkait dengan bakat dan minat. Kalau bakat itu memang sudah ada dari dalam. Kalau minat itu kemungkinan belum didasari oleh keterampilannya, kita telusuri. Jadi ada penelusuran bakat dan minat melalui tes skolastik. Jadi tidak harus ekstrakurikuler saja, termasuk juga mata pelajaran apa yang disukai oleh anak, gaya belajar bagaimana yang dibutuhkan anak, itu kita ramu dalam tes diagnostik awal. Nah, dari situ kita akan menjuruskan istilahnya. Jadi kita punya namanya mata Sihika. Mata itu apa? Mata itu manajemen talenta Sihika. Jadi mulai dari bagaimana mencari bakat-bakat terpendam, terus bagaimana kita merekrutnya, bagaimana kita membina, dan yang terpenting bagaimana kita membuat panggung bagi mereka. Mungkin dengan uji coba, dengan lomba-lomba, atau dengan mementaskan di tingkat yang di sekolah. Dan sampai nanti akhirnya akan kita tampilkan, akan kita ikutkan di lomba-lomba. Itu yang bisa kita katakan itu adalah strategi jitu untuk mempersiapkan anak-anak agar berhasil dalam mengembangkan bakat dan minat. Di samping itu kita juga memfasilitasi. Terkait dengan bakat dan minat, kita akan menyiapkan, akan menyediakan ekstrakurikuler yang menampung itu. Itu pun tidak hanya diampu oleh guru-guru kita. Kalau guru kita mumpuni, mungkin kita akan ampu sendiri. Misalnya Pak Eko karena ahli di bidang seni tradisional, maka cukup Pak Eko. Mungkin ada Pak Hasan yang juara melukis, itu juga kita maksimalkan. Di samping tetap kita kawal dengan menambah guru-guru yang profesional untuk mengembangkan minat dan bakat anak-anak sekalian. Dan alhamdulillah juga peran serta orang tua juga luar biasa. Jadi dia mendukung apapun pilihan dan anak, dan kita selalu berkomunikasi dengan orang tua untuk melayani bakat dan minat anak sehingga nanti biar bisa berprestasi di tingkat yang diharapkan. Demikian, Mbak. Tadi mungkin sudah dibahas sedikit tentang ekstrakurikuler ya Pak. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa Lingkar TV apa aja sih ekstrakurikuler yang ada di SMP Negeri 1 Kudus Pak? Baik, terima kasih. Untuk ekstrakurikuler itu setiap tahun kita tidak sama. Jadi tergantung dari bagaimana bakat dan minat anak. Bisa jadi yang tahun kemarin ada ekstranya, tahun ini tidak ada, tapi kita ganti dengan ekstra yang lain yang bisa menopang minat dan bakat anak. Jadi di awal ajaran baru, itu kita sudah membuat polling ke anak-anak, dia mau ekstra apa. Nanti akan kita data, setelah kita data, kita batasi juga sih. Tidak harus anak ngambil semuanya, karena kalau diambil semuanya maka pasti tidak maksimal, mungkin 2 atau 3 udah cukup. Nah, setelah kita data, nanti kita akan petakan kira-kira ekstrakurikuler yang masih layak untuk dipertahankan apa, atau mungkin ada penambahan seperti apa. Misalnya ekstrakurikuler yang sekarang sudah berjalan, yang jelas tari, ada seni tradisi, karawitan, ada juga seni rupa, olahraga juga sangat lengkap sekali, mulai dari bola basket, ada bola voli, ada futsal. Yang jelas kita mengakomodir kebutuhan anak-anak. Bahkan dari hasil evaluasi kemarin,
ternyata dibutuhkan satu ekstra lagi untuk mengakomodir anak-anak yang atletik, sehingga tahun ini nanti ada penambahan lagi yaitu ekstra atletik, karena kemarin kita sudah berprestasi tapi tidak ada wadahnya. Ini kita khusus kerjasama dengan PASI, ada pelatih Kabupaten Kudus yang siap untuk mewujudkan atlet-atlet atletik dari SMP 1 Kudus, termasuk di dalamnya untuk ekstra-ekstra yang di bidang akademis. Ada ekstra OSN, ada ekstra KIR, ada ekstra kebahasaan, dan itu semuanya memang berdasarkan dari bakat dan minat anak. Untuk mewadahi itu, kita mempersiapkan baik ekstrakurikulernya maupun pembimbingnya. Demikian Mbak Anggun. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya Pak. Apa harapan Bapak terhadap perkembangan SMP Negeri 1 Kudus ini ke masa depan besok? Baik, harapan saya karena SMP 1 Kudus itu sebagai SMP istilahnya yang bisa jadikan rujukan dari sekolah di Kabupaten Kudus, maka yang pertama harapan saya prestasi SMP 1 Kudus akan selalu meningkat, tidak hanya di tingkat regional, kabupaten, provinsi, bahkan secara nasional. Yang kedua, selain itu kita menginginkan dimensi lulusan kita, jadi lulusan SMP 1 Kudus itu juga bisa melanjutkan di sekolah-sekolah favorit yang diharapkan. Tidak hanya sekedar di SMA negeri, bahkan kemarin ada di SMK Rus, ada yang di Man Boarding, ada juga yang di Taruna Nusantara, bahkan di Pradipta Dirgantara pun lulusan kita bisa masuk ke sana. Terus yang berikutnya, yang jelas kita juga mengharapkan SMP 1 Kudus sesuai dengan tagline-nya, anak-anaknya bisa hebat di bidang apa saja dan juga berkarakter mulia yang bisa membumi, yang bisa membanggakan bagi dirinya, keluarganya maupun masyarakat sekitar. Demikian Mbak Anu. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya pemirsa Lingkar TV. Ternyata banyak sekali potensi dan prestasi yang diraih SMP Negeri 1 Kudus ini. Tapi jangan kemana-mana dulu karena setelah ini kita akan membahas tentang pelestarian seni tradisional, khususnya alat musik siter. Stay tune di Jendela Ilmu. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih Jadi programnya. yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini wah lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya. Bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punya aku udah bisa. Punya aku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan saya Anggun di Jendela Ilmu membuka wawasan meraih cita. Salah satu daya tarik SMP Negeri 1 Kudus ini adalah komitmennya melestarikan seni dan budaya lokal. Seperti karawitan, tari tradisional, serta kegiatan bahasa dan sastra Jawa. Ini sejalan dengan identitas Kudus sebagai kota santri dan kota budaya. Salah satu fokus yang dibangun di sekolah ini adalah pelestarian siter. Untuk itu, mari kita berbincang-bincang dengan guru kesenian tradisionalnya, yaitu Bapak Eko Purnomo SPD MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak Anggun. Baik, apa sih Pak latar belakang sekolah memilih untuk melestarikan siter sebagai bagian dari ekstrakurikuler? Ya.
Terima kasih Mbak Anggun, sebelumnya mohon izin Bapak Kepala Sekolah, sahabat Lingkar TV. Saya Eko Purnomo, saya guru bahasa Jawa di sini. Kebetulan saya membina ekstrakurikuler karawitan dan musik tradisi. Latar belakangnya kira-kira adalah bagaimana kita mencoba untuk melestarikan budaya biar anak-anak muda sekarang lebih tahu dan mengenal budaya dari warisan leluhur kita. Jadi lewat ekstra itu kita perkenalkan musik tradisi, baik itu gamelan, dan salah satunya adalah siter ini. Kira-kira begitu, Pak. Baik, kira-kira sejak kapan sih Pak pelatihan siter aktif dilakukan di SMP ini, Pak? Ya, kalau siter itu adalah salah satu bagian dari alat musik karawitan yang tingkatannya itu levelnya lebih tinggi daripada alat musik tabuhan balungan. Artinya kalau karawitan itu sudah lama, tapi kalau siter ini baru sekitar 1-2 tahun yang lalu. Jadi kita mencoba hal baru yang ingin kita berikan ke anak-anak biar ini menambah minat mereka tertarik kepada musik tradisi. Kira-kira begitu, Mbak Anggun. Baik, mungkin bagaimana respon siswa Pak terhadap kegiatan ini? Apakah mereka sangat antusias atau bagaimana? Ya, awalnya tentunya mereka akan bertanya, ini alat apa ya gitu, alat petik, bukan gitar, tapi ini adalah alat musik kita, warisan nenek moyang, kita coba berikan ke mereka. Memang sulit memang, jadi memang butuh waktu agak lama untuk mempelajari alat musik siter ini, tapi setelah mereka bisa, atau sebenarnya luar biasa. Jadi anak-anak kepingin belajar. Jadi karena ini tadi saya sampaikan Bapak Kepala Sekolah, kita multikultural, ada etnis, ada Jawa, ada Tionghoa, ada juga Arab juga di sini. Jadi mereka pun ingin mencoba belajar. Ternyata asik juga main siter gitu. Kira-kira untuk prestasi ya Pak, prestasi apa aja yang sudah pernah diraih alat musik siter ini di SMP Negeri 1 Kudus? Ya, kalau siter ini memang baru sekitar 1-2 tahun ini untuk kita coba masukkan ke dalam ekstra, artinya tergabung dalam musik tradisi karawitan. Kalau karawitan kita sendiri pernah menjuarai kita FLS 2N waktu itu, kita juara 2 provinsi. Tadi sudah sampaikan Bapak Kepala Sekolah. Tapi siter ini, semenjak siter ini masuk, kebetulan untuk perlombaannya kita belum bisa, kemarin baru harapan 1. Tapi semoga harapan-harapan baik ke depan bisa kita raih tentunya. Luar biasa sekali ya Pak. Mungkin bisa diceritakan apa aja sih selain alat musik siter ini yang diajarkan Bapak kepada murid-murid SMP Negeri 1 Kudus ini? Untuk alat musik tradisi kita yang kita punya ini memang tidak hanya siter. Jadi kita punya seperangkat alat gamelan, ada slendro di situ, ada pelok di situ, di antara di situ ada bonang barung, bonang penerus, ada peking, ada demung, ya. Terus nanti ada selentem, ada gong kempul. Jadi kita mencoba dengan alat musik kita ini memang warisan leluhur kita yang sudah kita berikan, harus kita syukuri. Cara mensyukurinya apa? Yang merawatnya. Kita harus melestarikannya dengan belajar alat-alat musik yang sudah ada gitu. Dan kita dimasukkan ke dalam ekstranya setiap hari Senin. Jadi mulai pukul 2:30 sampai pukul 4. Itu untuk anak-anak kita. Tuh. Mungkin bisa menambahkan Mbak Anggun, jadi terkait dengan kesenian tradisional siter ini, kemarin Bapak Bupati 2 kali mengapresiasi terkait dengan siter ini. Pada saat beliau apel di sini, kita tampilkan siter ini dan ternyata beliau mengapresiasi sekali, bahkan menjanjikan kepada kita, nanti suatu saat kalau ada acara di pendopo, nanti kesenian siter ini dilengkapi dengan tarian jenang yang tadi ditampilkan, akan dibawa ke pendopo untuk ditampilkan di khalayak ramai pada saat kegiatan-kegiatan di pendopo. Baik, luar biasa sekali. Mungkin boleh dong Pak diceritakan kepada pemirsa Lingkar TV, menurut Bapak apa tantangan terbesar dalam menjaga minat generasi muda terhadap kesenian tradisional? Ya, terima kasih Mbak Anggun. Tantangan terbesar menjaga minat anak-anak adalah satu, tidak bisa dipungkiri bahwa gadget adalah salah satunya, bahwa bagi pisau bermata dua, artinya gadget memang sangat dibutuhkan untuk era saat ini, di mana semua informasi bisa kita dapatkan di situ, bisa untuk belajar juga di situ. Tapi ketika kita salah atau anak-anak kita salah menggunakan itu sebagai pisau bermata dua yang akan melukai diri mereka sendiri. Artinya mereka lupa bahwa gadget untuk belajar, tapi untuk bermain itu hal-hal yang tidak penting. Jadi tantangan sebenarnya itu sebenarnya untuk kita sudah mencoba memperkenalkan ini
Jadi ketika mungkin pemirsa semuanya alat sitar ini mungkin hanya kita jumpai di hotel-hotel, di lobi hotel saja dimainkan oleh orang yang sepuh-sepuh gitu, tua-tua. Kita mencoba, kenapa sih sitar hanya dimainkan oleh orang tua, kenapa anak muda tidak bisa? Nah, kita mencoba hal baru, anak kita yang masih SMP bisa bermain seperti ini kan luar biasa. Semoga nanti tantangan-tantangan besar seperti itu bisa kita tempuh, bisa kita lawan, dengan sitar ini bisa masuk, bisa membuat mereka tertarik untuk belajar seni tradisi khususnya sitar. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sharing-sharingnya. Oh iya pemirsa Lingkar TV, kita tahu bahwa SMP Negeri 1 Kudus ini tidak hanya peduli pada ilmu, tapi juga peduli dengan warisan budaya. Nah, sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan murid-murid yang ada di SMP Negeri 1 Kudus yang berhasil menorehkan prestasi terutama di bidang seni sitar. Namun, jangan kemana-mana, tetap di Jendela Ilmu, membuka wawasan, meraih cita. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu hanya di Lingkar TV. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Nah, itu tadi adalah perform dari anak-anak SMP Negeri 1 Kudus yang sangat indah sekali ya pemirsa. Saya sudah bersama dengan adik-adik yang hebat dan membanggakan ini. Halo adik Akila dan Helena ya, betul? Boleh dong kenalan sama pemirsa Lingkar TV terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Akila Chandrasmurti, biasa dipanggil Akila. Perkenalkan, nama saya Helena Felicia Evangelin Civa Prastianto, biasa dipanggil Ellen. Mungkin kalian bisa ceritakan kepada pemirsa Lingkar TV sejak kapan sih belajar memainkan alat musik sitar ini? Sejak awal masuk SMP 1 ini saya tertarik dengan alat musik tradisional terutama sitar, dan kemudian sekolah memfasilitasi adanya sitar ini dan adanya pelatihan. Kemudian saya mulai berlatih itu untuk HUT, acara HUT sekolah, dan akan menampilkan alat musik tradisional sitar dan mulai diperkenalkan. Nah, di situ kami mulai dilatih sitar. Tuh. Kemudian untuk adik Akila ya? Dulu sih awal masuk SMP 1 tuh nggak kenal sitar. Awalnya masuk ke ekstra karawitan, belum ada sitar, terus ternyata ada HUT, terus dikenalin sama sitar. Baik, mungkin bisa juga diceritakan apa yang membuat kamu tertarik bermain alat musik sitar ini kepada pemirsa Lingkar TV? Alat musiknya
baru ya sebenarnya, kayak beberapa bulan yang lalu. Jadi kayak Baru wah awal unik ini. Februari ya? Iya, unik banget. Terus suaranya juga indah, merdu gitu. Kalau menurut saya sih karena beda dari alat musik yang lain ya, yang pernah saya mainkan kayak piano, gitar, drum atau pianika. Nah ini tuh kayak berbeda gitu loh, mirip gitar, caranya dipetik. Cuma lebih mirip kecapi sih. Dan ya lumayan sulit, tapi itu menantang. Yang membuatnya menantang itu ya karena sulit dan juga suaranya indah. Jadi setiap memainkannya itu gimana ya, ada perasaan yang bikin seneng gitu loh. Lagi pula yang bisa main sitar ini kan nggak banyak ya, apalagi di SMP 1 cuma yang bisa dengan memainkan sitar dengan baik itu hanya kita ya. Nah baru kita, belum ada generasi berikutnya, sehingga ya saya merasa kayak kalau bisa main sitar itu wow, keren gitu, keren banget. Baik, mungkin selama kalian main sitar ini kalian pernah mengikuti perlombaan nggak sih? Pernah lomba-lomba, atau seperti waktu itu Pak Bupati pernah datang dan kami disuruh untuk tampil gitu, banyak tampil-tampil. Mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa Lingkar TV pengalaman kamu mengikuti perlombaan itu gimana? Ada juga FLS ya kemarin, itu seru banget, walaupun ya belum dikasih kesempatan untuk menang, tapi senang bisa dapat pengalaman baru untuk bisa mewakili SMP 1 Kudus. Kalau untuk Dek Helena? Saya sih awalnya ragu-ragu ya, karena saya memang baru pertama megang alat musik tradisional itu waktu HUT, itu baru pertama saya kenal alat musik tradisional. Kemudian tampil-tampil banyak pertunjukan-pertunjukan, ada juga lomba FLS 3N seperti yang dikatakan Akila, dan ya saya merasa senang banget karena kayak ada kesempatan kapan lagi gitu loh bisa tampil dan belum menang sih memang, tapi ya setidaknya ada kesempatan untuk mencoba. Baik, mungkin jadwal kalian kan selama pembelajaran di sekolah ini kan pasti sangat padat ya, apalagi ada latihan alat musik sitar, ada latihan karawitan juga ya pasti. Mungkin bisa diceritakan bagaimana cara kalian membagi waktu antara belajar dan juga belajar kesenian? Kalau saya biasanya latihan kan siang, pagi sampai siang. Nah, pagi sampai siang biasanya jam sekolah saya gunakan untuk latihan. Nah, saat malam harinya saya akan bertanya kepada teman saya tugas-tugasnya apa saja, tadi belajar tentang apa saja, kemudian saya akan mempelajari materi itu di rumah. Kalau sama ya. Baik, mungkin di sisi lain kan pasti kalian punya harapan sama cita-cita tersendiri ya dari diri sendiri. Mungkin bisa diceritakan juga harapan dan juga cita-cita ke depan setelah aktif di bidang kesenian ini. Harapannya bisa lebih aktif, bisa lebih mengenalkan sitar kepada semuanya, bisa memenangkan lomba-lomba dan mementaskan gitu. Untuk Dek Helena? Sebenarnya cita-cita saya bertentangan dengan seni tradisional, cuma saya ya tetap berusaha untuk mengembangkan cita-cita saya, namun saya ada harapan untuk SMP 1 Kudus dapat mengembangkan alat musik tradisional sitar ini agar dapat banyak yang bisa memainkannya, banyak yang berkesempatan untuk ikut ekstra karawitan, kemudian ya jadi banyak orang yang tahu sitar juga. Baik, keren sekali ya teman-teman, itu tadi murid-murid dari SMP Negeri 1 Kudus. Semoga makin banyak generasi muda yang cinta akan budaya lokal dan juga tradisional Indonesia. Terima kasih untuk adik Helena dan juga adik Akila yang sudah mau berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada pemirsa Lingkar TV. Terima kasih juga untuk keluarga besar SMP Negeri 1 Kudus dan juga kru Lingkar TV yang bertugas. Pemirsa, itulah tadi perjalanan kita hari ini di Jendela Ilmu Membuka Wawasan Meraih Cita. Saya Anggun, pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.